Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini kita masih bisa mengagendakan pertemuan kita untuk kajian kita dalam pembahasan dalam masalah akidah. Ya. Kita akan teruskan pembahasan yang lalu, ya, yang tadi disebutkan tentang sebab-sebab terjadinya penyimpangan di dalam akidah Islam. Ya. Kemarin kita sudah bahas diantaranya adalah sifat wudu, ya, ataupun melampaui batas, ya. Ini menjadi sebab juga. Kemudian juga fanatik, ya. Fanatik ini juga menjadi sebab, ya, terjadinya penyimpangan di dalam akidah. Kemudian juga sifat taklid, ya, mengekor tabaiyah, ini juga menjadi sebab-sebab terjadinya penyimpangan di dalam masalah akidah. Ya. Kemudian di antara yang akan kita bahas juga yang menjadi sebab-sebab penyimpangan di dalam akidah adalah sifat khuflah, ya. Khuflah atau sering disebut dengan lalai, ya, dalam bahasa kita. Khuflah ini kalau secara bahasa ada yang mengatakan adalah tarku syai' atau tarku syai' wa sahwu anhu, ya. Khuflah itu adalah meninggalkan, ya, sesuatu ataupun melupakannya, ya. Jadi ada unsur kesengajaan, ya, berbeda dengan sifat nisyan. Nisyan artinya lupa, ya, artinya tidak ada unsur pada diri seseorang, tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi kalau khuflah ini biasanya ada unsur kesengajaan, ya. Jadi orang sengaja meninggalkan, ya, ataupun sengaja melupakan. Nah, ada beberapa penjelasan yang disebutkan oleh para ulama yang mengacu kepada ayat-ayat yang membahas tentang masalah sifat ini. Di antara pengertian yang mungkin paling mudah untuk dipahami lalai itu adalah, ya, seseorang dia berjalan, ya, berjalan dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya dicapai, ya. Karena kan tidak mungkin manusia di dalam kehidupan dunia mereka diam, ya, membatu, itu tidak mungkin. Pasti manusia itu beraktivitas. Orang lalai mereka juga tetap beraktivitas, ya. Cuman apa? Mereka tidak sesuai jalur jalan yang memang seharusnya mereka lewati dalam perjalanan kehidupan itu. Nah, ada ayat-ayat yang kemudian membahas, ya, diantara ayat yang sangat masyhur tentang masalah ini adalah di surat Ar-Rum, ya. Di surat Rum dikatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jin wal insi, ya. Dan kami telah penuhi neraka jahanam itu dari golongan mayoritas bangsa jin dan bangsa manusia, ya. Siapa mereka itu? Dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha, ya. Mereka itu memiliki hati tetapi mereka tidak memahaminya, ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki penglihatan tetapi tidak dipakai untuk mengamati, ya. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran tetapi tidak dipakai untuk mendengar, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sifati mereka adalah ulaika kal an'am bal hum adall, ya. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih dari itu.
Dan Allah katakan wa ulaika humul ghafilun, dan itulah orang yang lalai yang sebenarnya. Ya. Di dalam surat An-Nahl dikatakan bahwasanya ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Ya. Kenapa mereka diberikan tadi hati, diberikan penglihatan, kemudian juga diberikan pendengaran, tetapi itu tidak berjalan, ya, berfungsi sebagaimana mestinya? Karena Allah katakan di sini, karena Allah tutup hati mereka, ya, kemudian penglihatan mereka dan pendengaran mereka, ya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebagian ulama memberikan penjelasan, ya, dalam beberapa tafsir. Jadi orang-orang yang lalai itu adalah orang-orang yang dia terlihat normal, ya, secara fisik normal dia, ya, tetapi apa, secara fungsi mereka abnormal, ya. Sama, Allah berikan hati tetapi hati itu tidak berfungsi, ya. Allah berikan penglihatan tetapi penglihatan itu tidak berfungsi, ya. Kemudian Allah berikan pendengaran tetapi pendengaran itu tidak berfungsi, ya. Maka Allah katakan kal an'am, seperti binatang, yang mana Allah berikan hati mereka, tetapi hati itu tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah naluri mereka, ya. Allah berikan mata, tetapi apakah mata itu dipakai untuk mengamati ayat-ayat Allah? Tidak. Mereka diberikan pendengaran, ya. Jadi manusia, orang-orang lalai ini secara fisik mereka adalah manusia, tetapi secara fungsi mereka seperti binatang, ya. Ini orang-orang yang lalai dalam kehidupan, ya. Jadi secara fisik mereka seperti itu, ya, memiliki apa yang Allah berikan itu. Kemudian adapun secara fungsinya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menjalankan fungsi, ya. Sehingga tadi mereka berjalan tidak sesuai dengan jalur yang kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun jalur yang seharusnya mereka lewati itu. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di dalam salah satu ayat juga, ya, kemudian dijelaskan di dalam hadis kenapa kelak orang-orang seperti ini, ya, dibangkitkan dalam kehidupan akhirat, mereka dalam keadaan buta, ya. Mereka protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal kami di dunia selama kami di dunia kami adalah orang-orang yang melihat, ya. Nah, disitulah kemudian tadi, ya, Allah berikan penglihatan kepada kalian, tetapi penglihatan itu tidak dipakai untuk melihat, ya. Begitu juga mereka dibangkitkan dalam keadaan tuli, di saat mereka protes, kalian dulu diberikan pendengaran pun kalian tidak memakainya itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd, ya, dikatakan yudabbirul amru yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh alam semesta ini, ya, mengatur perputaran waktu yang ada, ya. Kemudian juga Allah mengatur usia, ajal, umur, ya, pengaturan rizki, kehidupan, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yufassilul ayat, dan Allah rinci, Allah perjelas tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu, agar apa? Biliqa'i rabbikum tuqidun, agar kalian yakin bahwasanya kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dulu di dalam awal-awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, karena orang-orang baru didakwai, mereka kan pasti tidak bisa menggunakan kacamata iman, ya. Seperti halnya kita berdakwah kepada orang-orang yang baru kita dakwai, tidak mungkin kita terlalu banyak membawakan dalil. Kenapa? Mereka gak bisa menerima dalil itu. Orang mereka belum beriman, ataupun mereka juga belum paham, ya. Maka apa? Kebenaran-kebenaran yang kemudian disampaikan kepada mereka adalah kebenaran yang bisa dijangkau dengan 3 panca indera ini,
Ya, artinya kebenaran itu bisa dibenarkan oleh perasaan mereka, ya dibenarkan oleh mata mereka, kemudian juga dibenarkan oleh pendengaran mereka. Nah, maka kemudian Nabi SAW di fase-fase awal itu adalah menjelaskan tentang kehidupan, ya, tentang ayat wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia. Sehingga kemudian dikatakanlah kepada orang-orang musyrikin itu, apakah kalian yang menciptakan atau kalian yang diciptakan? Ya, artinya keberadaan kalian itu, keberadaan manusia itu bukan sebuah keberadaan yang ada dengan sendirinya. Tidak ada manusia kemudian ada dengan sendirinya, kemudian apalagi pesan biar saya dilahirkan di dunia, tidak. Ya, ya. Tetapi apa? Kalau opsi ini adalah opsi yang tidak mungkin itu terjadi, berarti opsinya adalah opsi kedua, berarti kalian itu diciptakan. Karena kalian tidak menciptakan dengan sendirinya. Ya, maka disitulah kemudian mereka bisa, hati mereka bisa memahami bahwasanya berarti kita memang diciptakan. Ya. Kemudian juga kalau memang kalian diciptakan, apakah penciptaan itu juga ya tidak memiliki maksud dan tujuan di dalam penciptaan itu? Ya, mereka juga kemudian bisa memahami dengan logika hati mereka bahwasanya kalau memang diciptakan tanpa sebuah tujuan, ngapain juga sesuatu itu diciptakan, kan gitu. Kalau sesuatu itu diciptakan pasti ada sebuah tujuan. Seperti kita membuat apapun pasti kita ada maksud dan tujuan kita membuat. Kalau ada orang membuat sesuatu kok kemudian tidak ada niatan sebelumnya, berarti itu mimpi, ya. Itu bukan sebuah perbuatan. Kita membuat apapun pasti ada tujuan di situ. Nah, sehingga orang memahami, oh, berarti memang kita diciptakan ada sebuah tujuan di situ. Yaitu adalah liya'budun, adalah agar kalian mewujudkan ubudiyah, peribadatan kepada siapa? Kepada yang menciptakan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, logika ini kemudian pelan-pelan kemudian itu bisa dipahami oleh orang-orang musyrikin saat itu, orang-orang jahiliyah. Ya. Begitu juga kan kalau di dalam ayatnya kan selalu dikaitkan antara iman kepada Allah, kemudian juga iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ya. Jadi bagaimana manusia itu kemudian mengenal penciptanya, kemudian sampai dia harus meyakini kalau Allah sudah menciptakan, Allah sudah memerintahkan kita untuk beribadah, Allah itu mengutus Rasul kepada kita. Berarti setelah kematian tidak mungkin selesai begitu saja. Ya. Kalau orang itu kemudian mati, setelah mati selesai segala urusan, maka ngapain juga Allah turunkan Rasul? Ngapain juga Allah turunkan Al-Quran? Ngapain juga orang harus diperintahkan berbuat kebaikan? Kenapa orang yang berbuat salah harus diingatkan? Kalau tidak ada pertanggungjawaban di situ. Sehingga apa? Kemudian mereka juga memahami bahwasanya berarti setelah ada kematian ada sebuah kehidupan, yaitu adalah kehidupan akhirat itu. Sehingga setelah itu kemudian mereka meyakini seyakin-yakinnya dalam hidup itu, berarti hidup kita hidup diciptakan oleh yang menciptakan kita, dan kita diciptakan ini adalah agar kita beribadah, dan setelah kita mati kita harus mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan di situ. Nah, di saat mereka kemudian memahami seperti ini, kemudian mereka betul-betul kehidupan itu sudah mereka fokus bagaimana dalam kehidupan dunia ini mereka berjuang untuk akhirat mereka itu. Sehingga apa? Mereka tidak lalai dalam kehidupan itu. Ya, tidak lalai. Artinya segala bentuk aktivitas yang kemudian mereka lakukan itu tidak akan memalingkan dari tujuan utama dalam penciptaan manusia. Ya. Sehingga para sahabat mereka ya berbisnis, para sahabat mereka juga berinteraksi sosial, para sahabat berkeluarga, para sahabat sibuk dengan aktivitas pertanian, perdagangan dan seterusnya, tetapi sama sekali tidak memalingkan mereka dari tujuan akhiratnya itu. Nah, inilah yang kemudian
Kalau ini kemudian belum juga menguatkan iman keyakinan seseorang, maka perlu tadi Allah atur kehidupan, ya, ada lahir, ada tumbuh, ada besar, ada sakit, ada mati, agar apa? Agar manusia menyaksikan dengan mata itu, ya, agar manusia menyaksikan dengan matanya bahwasanya orang itu ya dari bayi tumbuh, ya, kemudian besar, dewasa, tua, mati. Bahkan mata itu menyaksikan, bahkan belum sampai dewasa sudah mati dulu, ya. Bahkan ada yang di kandungan mati dan mata menyaksikan kebenaran itu, ya. Sehingga mata ini semakin menguatkan dan semakin membenarkan apa yang dikabarkan di dalam agama, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala perdengarkan ayat-ayatnya, ya. Kan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman ini kemudian tidak ada yang berfirmannya, kan gitu. Kalau ada maqalah, ya, ada ayat yang dibaca kemudian tidak ada yang berkalam, tentu sesuatu yang tidak mungkin. Maka di situ di saat ada kalamullah berarti ada yang mutakallim, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka cocokkan dengan apa yang mereka lihat, mereka cocokkan dengan apa yang mereka rasakan dan mereka pahami. Ternyata kebenaran itu adalah sinkron. Ya, kebenaran yang datang dari Al-Quran, kebenaran yang datang dari risalah itu adalah sinkron dengan kebenaran yang ada pada diri manusia. Sehingga disitulah para ulama mengatakan tidak mungkin adanya sebuah ta'arud, tidak mungkin adanya sebuah kontradiksi antara kebenaran yang datang dari Allah dengan kebenaran yang datang dari logika manusia. Kenapa? Karena akal dan syariat itu sama-sama keduanya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Allah sudah berikan penglihatan, Allah berikan hati, Allah berikan pendengaran. Nah, bagaimana kita kemudian menggunakan tiga hal itu untuk semakin menguatkan kita, keyakinan kita tentang tadi biliqa'i rabbikum tuqinun, agar kalian yakin kita itu pasti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Coba kita saksikan dalam kehidupan ini, ya. Orang yang berjuang dengan segala bentuk perjuangan mereka, ada yang biasa, ada yang sedang, ada yang pekerja keras dan seterusnya, sama ujung-ujungnya mati semua itu, ya. Begitu juga ada orang biasa, orang menengah, orang kuat, kaya raya, ujung-ujungnya sama juga, mati juga semuanya, kan gitu. Ya. Dan ternyata juga yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan juga orang yang mana yang hartanya paling banyak berarti yang paling selamat di akhirat, tidak, ya. Begitu juga orang yang paling kuat di dunia juga tidak menjamin otomatis dia juga nanti yang selamat di akhirat, tidak, ya. Bahkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap bisa dimasuki oleh orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya. Kenapa? Karena memang yang menjadi parameter penilaian Allah itu bukan itunya, ya, bukan hal-hal yang sifatnya duniawi tadi. Tapi bagaimana ketakwaan dari orang-orang kaya, ketakwaan dari orang-orang kuat, ketakwaan dari orang-orang lemah, sehingga surga itu tetap bisa dimasuki oleh semua golongan, yang penting mereka adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, lalai ini jangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan lalai adalah seseorang itu lupa akan tujuan akhir yang kemudian mereka harus raih, ya, ataupun tujuan akhir yang mereka tuju dalam kehidupan ini. Nah, sehingga orang-orang yang kemudian sering dikatakan sebagai orang-orang yang sudah memahami betul dan mengimani betul, kita lihat para ulama, orang-orang soleh, mereka tidak mau peduli dengan kehidupan ini. Tidak mau peduli, kenapa? Enggak, saya punya tujuan hidup, ya, saya punya prinsip hidup, saya punya jalan hidup yang harus saya tempuh itu. Sehingga apa? Menariknya ataupun hijaunya kehidupan dunia itu, ya, tidak membuatkan mereka silo dengan kehidupan dunia, ya. Mereka teringat betul nasihat Rasulullah SAW, ya, di saat beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Ya, kalian hiduplah di dunia itu
seperti orang asing saja, ya, atau orang yang hanya kemudian sekedar berlalu dalam kehidupan ini. Tidak perlu menghabiskan seluruh energi, tidak perlu harus seluruh memeras otak, kepala, ya, jungkir balik untuk sesuatu yang sifatnya sementara dan akan kita tinggalkan itu, ya. Nah, sehingga kalau disebutkan oleh para ulama, kenapa orang-orang itu kemudian cenderung terjatuh kepada sifat khuflah, lalai itu? Yang pertama adalah dha'ful iman. Orang-orang seperti ini adalah lemahnya iman tadi. Lemahnya iman. Maka orang-orang yang lemah iman otomatis mereka jadi mangsa siapa? Pertama mangsa dunia. Orang-orang yang lemah iman mereka akan menjadi pengekor daripada syahwat hawa nafsunya itu. Ya, maka orang-orang yang kemudian lemah iman otomatis mereka akan memperturutkan kehidupannya itu untuk memperturutkan keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Ya. Maka tadi kita saksikan dalam kehidupan ini orang hidup sudah susah di logika dalam logika manusia. Ya. Misalkan kita sebagai manusia kita makan, kita punya batas maksimal kita makan, ya. Tetapi apa? Karena tadi mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia seakan-akan kalau bisa ya makan, ya sampai nggak bisa kemakan kan gitu. Ya kalau kita jujur, kita hidup ini sehari ya makan 2 kali saja, 2 piring itu sudah hidup, itu sudah sehat itu. Ya. Tetapi tadi karena mengikuti hawa nafsu, kemudian kalau bisa sampai 7 tahun pun masih bisa untuk makan, ya bahkan sampai 7 turunan pun bisa untuk makan. Loh, siapa juga itu mau makan? Gitu. Artinya gitu, karena lemah iman kemudian dia memperturutkan hawa nafsu tadi. Kemudian matanya menyaksikan bahwasanya orang hidup ini tidak selamanya, ya bahkan saudaranya sudah ada yang mati, teman kuliahnya sudah ada yang mati, teman bermain sejak kecil sudah ada yang mati, tetapi mata itu tidak menyaksikan itu. Jadi seakan-akan dia hidup selama-lamanya di dunia, sehingga kemudian mencari bekal sebanyak-banyaknya dipakai untuk perbekalan kehidupan yang sebenarnya adalah sementara itu. Ya. Maka betapa merugi orang yang kemudian pekerja keras luar biasa, dia kumpulkan pundi-pundi dunia, setelah terkumpul menikmati tidak, setelah itu mati dibawa juga tidak. Ya. Nah, yang beratnya apa? Beratnya adalah mempertanggungjawabkan tadi. Sebanyak itu kamu kumpulkan di dunia, ya, kemudian hisabnya itu yang tidak terhitung lamanya. Sudah menikmati tidak, terasa capeknya luar biasa, tetapi mempertanggungjawabkannya yang sangat berat dalam kehidupan akhirat itu. Di mana kamu dapatkan harta ini, kamu dapatkan dunia ini, kemudian kamu apakan setelah engkau dapatkan itu. Nah, ini manusia itu kalau kita lihat zaman sekarang lalai mereka, ya. Mereka lalai, ya, mereka tidak berjalan dalam kehidupan ini seperti yang kemudian seharusnya mereka jalani kehidupan itu. Ya. Begitu juga di saat mereka menjadi orang-orang yang kemudian juga menyaksikan. Mereka menyadari dulu lemah kecil, tumbuh semakin besar, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan di saat puncak kuat dia merasa saya tidak akan pernah lemah lagi. Sehingga apa? Dia superior. Dia merasa orang yang paling kuat. Ya. Padahal matanya juga menyaksikan orang tuanya juga sudah menua, bahkan mungkin sudah tidak ada. Ya. Dulu sebelum dia juga ada orang yang jauh lebih kuat. Setelah itu juga ternyata nggak ada juga. Nah, sehingga tadi apa? Dia merasa paling kuat, padahal sebentar lagi kalau dia kuat dia akan melemah di situ. Nah, sehingga apa? Dia merasa tidak akan mengalami perputaran tadi. Yang kuat kemudian akan menjadi mereka akan melemah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan mata kepada kita, saksikanlah itu, lihatlah itu, kemudian yakinkan dalam diri kita bahwasanya sunnatullah ini tidak akan mungkin berubah. Tidak mungkin berubah itu sunnatullah ini. Ya. Sehingga kemudian kalau apa yang kita sudah saksikan kebenarannya setiap hari kemudian juga tidak mempengaruhi ya pemahaman dan keyakinan kita, maka benarlah
Kenapa Allah katakan mereka seperti binatang ternak itu? Kenapa? Karena menyaksikan kebenaran berulang-ulang, bertahun-tahun, tetapi kemudian tidak mempengaruhi pemahaman dan keyakinan dalam hidup itu. Waliyadzubillah. Nah, maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kemudian lalai dalam kehidupan itu. Nah, lalai tadi dia sibuk ya, kemudian tadi memperturutkan keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi, tetapi kemudian tahu-tahu masa itu, waktu itu berakhir dan dia belum mempersiapkan apa yang harusnya mereka siapkan itu. Nah, ini diantara kenapa kemudian orang-orang itu terjatuh kepada sifat lalai itu. Lemah iman memperturutkan hawa nafsu. Ya. Kemudian juga apa yang kemudian bisa kita lakukan, ya, apa yang bisa kita lakukan dalam upaya untuk tadi membentengi kita tidak menjadi orang-orang yang lalai. Di antaranya adalah tentu adalah menguatkan iman di dalam diri kita tadi. Ya, menguatkan iman. Ya, kita harus sering tadabbur, ya, tadabbur, tafakkur. Karena inilah yang kemudian akan terus meyakinkan, ya, menguatkan iman kita, keyakinan kita akan kebenaran yang datang dari agama, dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, terus yakinkan. Ya, kita tidak perlu kemudian melihat apa yang ada di sekeliling kita dan kita harus mengikuti apa yang kita lihat. Ya, karena belum tentu itu adalah sebuah kebenaran itu. Nah, sehingga orang beriman adalah orang yang punya prinsip dalam hidup. Ya, orang beriman mereka adalah orang yang punya prinsip dalam hidup. Idealis dalam sebuah kebenaran. Ya, mereka berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Bahkan kalau Nabi katakan apa di dalam hadisnya, wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kalau bisa gigit kebenaran itu dengan gigi geraham kalian. Digigit dengan gigi geraham. Bukan hanya dengan gigi seri, bukan gigi depan, enggak. Gigit sekuat-kuatnya. Maka kalau kita menggigit dengan gigi geraham, ya maka susah lepas itu. Ya. Artinya kita sebagai seorang mukmin adalah orang yang memegang kebenaran itu, ya, sekuat-kuatnya dan tidak bisa akan melepaskan kebenaran dari dirinya itu. Nah, kemudian juga diantara yang bisa, ya, seperti disebutkan oleh Rasulullah, bagaimana sih agar kita tidak lalai di dalam kehidupan ini adalah Nabi ingatkan, wa aksiru, perbanyaklah dzikrul maut, ya, mengingat akan sebuah kematian itu. Ya. Begitu juga kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk apa? Di antaranya adalah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fasuruha. Ya, dulu saya melarang kalian ziarah kubur, sekarang bolehlah kalian ziarah kubur. Kenapa? Tudzakirukumul maut. Karena itu akan mengingatkan kalian kepada sebuah kematian. Orang yang lalai mereka orang yang tidak ingat mati. Ya. Jadi orang yang merasa akan kuat terus, akan sehat terus, akan muda terus, ya. Ya, dia lalai kalau kematian itu sudah semakin mendekati dalam kehidupannya. Nah, maka diingatkan oleh Rasulullah, perbanyaklah mengingat kematian itu. Ya, sering-seringlah kalian berziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada sebuah kematian. Yang dalam satu sisi kita punya ambisi, punya keinginan, ya, dalam diri kita, tapi di saat kemudian hadirnya pengingat seperti ini, maka akan menyadarkan kita dari sifat lalai itu. Ternyata ya mati juga. Ya, ternyata mati juga. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya, setiap hari kita mendengar, ya, kalau di kita ada berita lelayu, berita kematian, ya, kita mendengar inna lillahi si fulan, maka beliau mengatakan suatu saat nanti diucapkan inna lillahi, Umar meninggal. Ya, artinya begitu juga. Setiap hari kita mendengar berita kematian, nanti suatu hari pula nama kita yang diumumkan dalam pengumuman tersebut itu. Nah, apalagi kalau kita sudah berpikir lagi di sana, kematian, kita harus sendiri, ya, meninggalkan apa yang kita miliki, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, ditinggalkan semua dunia itu, dan kita hanya di bawah tanah sendirian, hanya dengan amal yang pernah kita amalkan saja. Sehingga ngapain kadang kita terlalu sibuk ngurus orang lain, terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang nggak penting dalam kehidupan dunia ini. Toh ujung-ujungnya kita juga sendiri. Di saat kita sudah di bawah tanah, manusia juga melupakan kita.
Itu fakta, betul. Jangankan orang lain. Kadang orang tua saja, anaknya yang sibuk dengan aktivitasnya belum tentu kadang bisa saja sehari tidak mendoakan, bahkan mungkin lama tidak mendoakan. Itu anaknya. Bagaimana dengan orang lain? Sudahlah, orang manusia di saat dia mati, dia di bawah tanah, maka dia akan segera dilupakan oleh manusia. Nah, maka disinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ingatkan tadi, perbanyaklah mengingat hal-hal seperti itu agar kita tidak lalai dalam kehidupan. Dan ini juga termasuk akan menguatkan energi kita di dalam kita beramal. Ya, ngapain kita capek-capek? Ngapain kita hujan-hujan harus ke sini? Ngapain kita harus berkorban? Kenapa kita harus berkorban seperti ini, seperti itu? Kenapa? Karena itu yang kita butuhkan. Karena itu yang akan menjadi bekal kita. Itulah yang akan setia bersama kita nanti di perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu ya namanya apa? Perlu untuk senantiasa mengingatkan tadi ya, mengingatkan tentang hal-hal seperti itu agar kita tidak lalai dalam kehidupan itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hal yang kemudian juga sering kita bisa lakukan tadi ya agar kita tidak lalai dalam kehidupan ini adalah kita sering bergaul dengan orang-orang soleh, ya orang-orang soleh, biar kita senantiasa diingatkan. Dan diingatkan oleh orang soleh itu tidak mesti dengan nasihatnya, tidak perlu, kadang tidak mesti dengan ucapannya, tidak. Kadang orang soleh itu mengingatkan dengan perbuatannya itu. Ya, subhanallah, kita lihat bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, di saat beliau mengatakan, di saat saya futur, ya, futurnya Ibnu Qayyim, bayangkan Ibnu Qayyim futur, ya, hilang semangat dalam beribadah. Apa yang beliau lakukan? Beliau nunggu gurunya Syekhul Islam, nunggu setelah sholat subuh, ditunggulah, ya, ditunggu. Ternyata setelah sholat subuh, kadang Syekhul Islam itu lama sekali berzikir setelah subuh itu. Ya, bahkan sampai kadang bisa menjelang berakhirnya waktu duha baru selesai itu zikir setelah sholat subuh itu. Apa yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim? Beliau mengatakan, di saat saya menunggu guru kami, kemudian kami menghampirinya, kami lihat wajahnya saja sudah hilang rasa malasnya. Hanya melihat wajahnya saja sudah mengobati segala kemalasan dalam ibadah itu. Dia nggak perlu ngomong, nggak perlu bicara itu. Lihat saja itu sudah semangat akhiratnya sudah menguatkan itu. Kan begitu, artinya kadang kita ketemu orang-orang yang kemudian mereka kuat dalam ibadah, mereka semangat dalam perjuangan. Kadang kita lihat saja sudah kita terbawa pada suasana itu. Ya, jadi tidak mesti harus minta nasihat, enggak. Kadang kita lihat saja. Maka tadi dengan banyaknya kita bergaul dengan orang-orang yang tadi dikatakan dengan abnaul akhirah, ya, anak-anak akhirat, ya, orang-orang yang memang betul-betul fokus pada kehidupan akhirat. Kadang kita bergaul dengan mereka tanpa kemudian kita mendengarkan ucapan-ucapan mereka, kita lihat suasana kehidupan itu sudah berubah dalam diri kita itu. Ya. Begitu juga di antara hal yang kemudian penting juga adalah, sangat penting adalah qiraatul Quran, ya. Tilawah, tadabbur Al-Quran, tafakkur, ya. Ini hal-hal yang kemudian akan sangat menguatkan, ya. Kenapa? Karena kita sudah meyakini betul Al-Quran itu adalah kebenaran yang mutlak. Al-Quran itu tidak mungkin salah, ya. Sehingga kemudian selama kita berpegang teguh dengan kebenaran yang ada di dalamnya, maka pasti kita tidak akan salah dalam kehidupan ini. Tidak mungkin itu. Kita nggak akan mungkin menyesal, tidak mungkin. Dan kita tidak mungkin akan salah jalan dalam kehidupan ini. Walaupun apa? Walaupun semua orang berbeda dengan jalan hidup kita. Ya, walaupun begitu, walaupun semua orang silahkan nggak mau, nggak setuju, ataupun memandang kita seperti apapun, kita nggak peduli itu. Kenapa? Karena kita tidak mungkin salah jalan dalam kehidupan itu. Dan ini harus menjadi prinsip. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, kan gitu. Siapa itu orang-orang yang akan selamat dalam kehidupan akhir, di akhir zaman itu, adalah orang-orang yang
mereka memperjuangkan kebenaran, la yadurruhum man khadalahum. Mereka orang yang tidak terpengaruh dengan ucapan siapapun dia. Ada orang mau bilang apapun, mau berbicara apapun tentang dirinya itu nggak ngaruh itu. Kenapa? Mereka berpegang pada prinsip kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an sendiri itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Al-Qur'an itu adalah raddu 'anis syubhat. Al-Qur'an itu menolak syubhat dalam hidup. Ya. Begitu banyak mungkin konspirasi, teori, asumsi, tapi kalau sudah berhadapan dengan Al-Quran itu lewat semuanya. Kan begitu dulu kita lihat bagaimana Al-Quran turun secara periodik, ya tematik ya kepada Rasulullah sesuai dengan berbagai peristiwa yang dialami Rasulullah kan. Pada saat orang-orang musyrikin melontarkan syubhat kepada Rasulullah, ya, misalkan tentang kisahnya asbabun nuzul di dalam surat Ad-Duha, ya, orang-orang musyrikin mereka mengatakan karena wahyu saat itu terputus kepada Rasulullah, mereka mengatakan apa? Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya. Dan memang betul disebutkan dalam sirah Nabawiyah, Rasul itu sampai begitu galonya, pertanyaan begitu banyak datang kepada beliau. Kan gitu, persoalan banyak dihadapi beliau, wahyu tidak turun. Ya, wahyu tidak turun. Ini kemudian menjadikan beliau itu sangat galau luar biasa. Dan orang-orang mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya, ini kan syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin kepada Rasulullah. Tetapi apa? Allah kemudian turunkan surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Di saat tadi ajakan bisikan orang-orang ahli dunia, ya, datang bertubi-tubi pada kita. Di saat kita ketemu mempelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tafakkur, maka Al-Quran ini akan tadi menolak syubhat-syubhat tersebut. Dia akan meluruskan apa yang datang ya kepada kita, membentengi kita, jika kita kemudian tidak lalai tadi, tidak terjatuh kepada ya apa namanya, melenceng dari jalan kehidupan yang seharusnya kita lewati itu. Nah, maka ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hal yang mungkin penting untuk kita lakukan dalam kehidupan ini agar apa? Nikmat hidayah yang Allah berikan, nikmat sunnah yang Allah berikan kepada kita, nikmat perjuangan dalam agama ini jangan sampai kemudian itu lari ataupun lepas dari diri kita. Ya, maka kita bagaimana bertahan, kemudian terus menguatkan, terus kemudian juga semakin meningkatkan iman dan menguatkan keyakinan kita. Ini adalah hal yang kemudian sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, ini faktor yang menjadi manusia lalai, manusia melenceng ya ataupun menyimpang dalam sisa kita adalah sifat lalai yang mendominasi dalam dirinya itu. Ya. Kemudian yang kedua ataupun yang seterusnya, di antara hal yang kemudian itu bisa menjadikan seseorang itu menyimpang dalam sisi akidahnya adalah dia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak kondusif. Ya, jadi keluarga ini menjadi pilar yang sangat penting dalam Islam. Ya, kita misalkan sebagai laki-laki, kita sebagai kepala rumah tangga, ini adalah tanggung jawab mutlak di pundak kita. Ya, tanggung jawab kita sebagai kaum laki-laki. Ya, Allah sudah ingatkan betul. Ya, ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu itu. Jadi jaga berarti memang apa? Kalau Allah perintahkan jaga, berarti memang keluarga kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kenapa? Karena tadi namanya godaan, namanya syahwat, ya, kemudian juga namanya syubhat dan seterusnya, itu akan senantiasa ya berusaha untuk tadi mengarahkan bagaimana keluarga kita menyimpang dari jalur kebenaran itu. Ya, sehingga apa? Perlu dijaga. Sehingga Ali bin Abi Thalib di saat beliau memberikan penafsiran tentang ayat ini, beliau mengatakan apa? Ajari ya keluarga kalian, ajari apa? Ajari dengan nilai-nilai Islam, ya. Ajari nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga itu, ya. Sehingga apa? Mereka terjaga tidak menjadi ya orang-orang yang kemudian menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dan kalau kita berbicara tentang perjuangan Islam ataupun kebaikan secara umum dalam kebaikan masyarakat, maka pilar keluarga itu adalah pondasi ataupun tangga yang paling bawah yang harus kita prioritaskan. Ya, artinya masyarakat tidak mungkin akan baik kalau keluarga itu tidak baik. Ya, begitu juga bangsa, negara, umat itu tidak akan baik kecuali berawal dari sebuah keluarga yang baik. Ya, maka jangan pernah kemudian ada dalam diri seorang mukmin, ya, dia baik tetapi kemudian dia kurang perhatian dengan keluarganya. Itu sesuatu yang fatal, tidak mungkin itu. Ya, itu sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena semua ini adalah tangga yang harus kemudian menjadi prioritas dalam tanggung jawab kita dalam berdakwah itu. Nah, saking pentingnya keluarga bagi agama seseorang, ini seperti hadis yang begitu masyhur yang sudah sering kita dengar, ya. Nabi SAW beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Setiap yang lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Dan apa? Bapak ibunya lah, keluarganya lah yang menjadikan anak itu akan menjadi Nasrani ataupun Yahudi ataupun Majusi. Ya. Artinya bagaimana tumbuhnya anak itu adalah bagaimana kedua orang tuanya mempengaruhi, mendidik, membesarkan pola asuh yang diberikan kepada anak itu, itulah hasilnya nanti. Sehingga di saat keluarga itu kemudian tidak perhatian dengan agama, keluarga itu tidak punya perhatian terhadap akidah umat, akidah Islam, maka tidak mungkin anak-anaknya itu akan tumbuh berkembang memiliki akidah ataupun agama yang baik. Tidak mungkin itu. Nah, dan di dalam kaidah dakwah jelas, ya, al-aqrab fal aqrab, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, berikan peringatan kaum kerabatmu dulu. Ya, berikan peringatan kaum kerabatmu dulu. Perbaiki dirimu dan keluarga dulu. Ya, sebelum kita yang lebih luas lagi. Ya, lebih luas lagi. Maka jelas di dalam konsep dakwah dan perbaikan umat ini, keluarga itu harus menjadi prioritas betul. Ya, jangan sampai kemudian tadi kepala rumah tangga ya masuk dalam golongan orang-orang yang dikatakan dengan dayuth, yang seperti disabdakan oleh Rasulullah, waliyadzubillah, ya, talathatun la yanturullahu yaumal qiyamah wa yuzakihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan orang-orang yang kelak tidak akan dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ya, yaitu siapa? Orang-orang yang yuqirru fi ahlihil hub, kepala rumah tangga yang dia ridho-ridho saja terjadi kemaksiatan dalam rumah tangganya itu. Waliyadzubillah itu. Ya. Artinya banyak ya tadi orang tua yang kemudian mereka lupa akan tanggung jawab utama dalam Islam, yaitu adalah bagaimana tanggung jawab menjaga keluarga itu. Kalau cuma menafkahi, ya namanya semua orang tua itu menafkahi. Orang non muslim saja pasti menafkahi anaknya. Tapi salah satu yang kemudian menjadi pembeda keluarga muslim adalah bagaimana keluarga itu kemudian berusaha menghidupkan nilai-nilai Islam dalam rumah tangga itu. Ya. Maka bagaimana ilmu itu masuk dalam keluarga? Ya, bagaimana ilmu itu masuk dalam keluarga? Dan hal yang sangat menarik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita baca dalam biografi para ulama, kebanyakan anak itu ulama ya, masa kecil mereka kebanyakan mereka belajar pada bapaknya, kepada ibunya. Bapak dan ibulah yang memberikan pondasi keilmuan luar biasa. Coba kita lihat biografi ulama siapapun itu. Pasti kebanyakan dari siapa? Mereka belajar dari orang tuanya dulu. Ya, dari orang tuanya dulu. Baru setelah itu kemudian naik lagi dan seterusnya di situ. Artinya apa? Orang tua itu harus punya rasa tanggung jawab untuk tadi bagaimana menjaga akidah anaknya agar betul-betul tumbuh berkembang menjadi seorang yang memiliki akidah fitrah. Ya, akidah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jangan sampai tanggung jawab menjaga sisi agama terkalahkan dengan tanggung jawab kita mencari nafkah lahir ya untuk mereka itu. Ya kalau cuman untuk ngasih makan saja saya kira itu ringan kita menjadi kepala rumah tangga. Tapi yang paling berat adalah bagaimana tadi mengajari agama, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Itu yang paling berat.
Ya. Dan ini harus menjadi perhatian. Karena tadi berawal dari keluarga yang baguslah akan melahirkan generasi-generasi yang lebih bagus. Maka coba bayangkan, Nabi ingatkan, ya, jika seorang pemuda mau menikah, maka salah satu pertimbangannya adalah linasabiha, lihat keluarganya itu, lihat bapak ibunya seperti apa. Ya, kenapa? Ya itulah fitrahnya manusia, namanya anak itu tidak akan jauh dari kedua orang tuanya, kan gitu. Kalau orang tuanya nasabnya bagus, ya maka anaknya akan bagus. Ya, kalau orang tuanya baik, maka insya Allah anaknya baik. Ya, kalau tidak itu paling pengecualian saja, itu sifatnya sedikit. Tetapi secara umum gitu, keluarga yang bagus melahirkan anak-anak yang bagus. Ya, keluarga yang bisa memberikan pola asuh yang bagus kepada anak-anaknya, maka biasanya mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang bagus pula di situ. Nah, maka minimal kita sebagai kepala rumah tangga adalah minimal kita menjaga nilai-nilai syariat. Kadang mungkin kita sebagai orang tua, ya, kadang tidak begitu memahami tentang konsep bagaimana sih pendidikan anak yang ideal. Kadang mungkin kita kita terbatas untuk itu. Tapi minimal apa? Kita berpegang, ya, kepada hadis Rasulullah. Ya, di saat beliau bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, jagalah syariat Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah batasan-batasan Allah. Ya. Maka apa? Di antara penjelasan para ulama dalam menjelaskan hadis ini, kalau kita menjaga Allah, maka Allah juga akan menjaga anak keturunan kita itu. Ya. Mungkin kita lemah mungkin dalam konsep pendidikan untuk anak dan seterusnya. Tetapi apa? Selama kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah Allah juga akan jaga anak keturunan kita itu. Maka penjagaan yang paling bagus untuk anak generasi kita adalah bagaimana selama hidup kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma saleha. Ya. Kenapa mereka dijaga oleh Allah? Karena bapak ibunya dulu adalah orang-orang yang soleh dan soleha itu dijaga, ya. Anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka tadi dalam keluarga bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai Islam, menjaga Allah, menjaga syariat Allah, maka anak keturunan kita juga insya Allah itu akan terjaga itu. Nah, maka ini pentingnya bagaimana kita membina keluarga, membangun keluarga yang betul-betul punya perhatian terhadap agama ini. Karena dari keluarga inilah diharapkan akan lahir generasi-generasi yang betul-betul akan membawa kebaikan-kebaikan kepada umat itu. Ya, sehingga jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk membentuk keluarga yang Islami, keluarga yang akan menjaga akidah umat ini. Mungkin ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang bisa kami sampaikan, semoga ada bermanfaat, ya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.